pada 2 bulan yang lalu kita cukup lama berada di zona merah. Nah, dengan tingkat kematian yang cukup tinggi, itu per hari bisa di atas 5, 6, 7, bahkan bisa sampai 10. Nah, hari-hari ini alhamdulillah kita mungkin yang meninggal kadang-kadang kosong, penambahan jumlah kesembuhan kita selalu lebih tinggi. Kalau dulu zaman kita masih PSBB, itu tingkat kepatuhannya memang kan di bawah 50%. Sekarang mungkin kita sudah yakin, kita sudah ada di angka 70 sampai dengan 80% ya. Bisa dijelaskan dan untuk saat ini bagaimana perkembangan COVID-19 di wilayah Kota Malang dan? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk perkembangan situasi pandemi COVID-19 di Kota Malang, alhamdulillah bahwa tingkat pertambahan kasus konfirmasi positif saat ini kita berkisar di 1 digit. Jadi kita sudah bisa mempertahankan penambahan ini tidak lebih dari angka 10. Jadi kisaran bisa antara 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini adalah satu kemajuan mengingat pada 2 bulan yang lalu kita cukup lama berada di zona merah. Nah, dengan tingkat kematian yang cukup tinggi, itu per hari bisa di atas 5, 6, 7, bahkan bisa sampai 10. Nah, hari-hari ini alhamdulillah kita mungkin yang meninggal kadang-kadang kosong, ada yang 1 ya, itu untuk kegiatan harian. Jadi ini lumayan memang kita bisa cukup signifikan dalam menekan pertambahan kasus konfirmasi positif ini dengan beberapa langkah yang telah kita lakukan tadi. Kalau boleh tahu langkah-langkah apa saja yang disiapkan dari Pak Leo sendiri untuk menekan penyebaran COVID-19 di wilayah Kota Malang dan? Langkah yang kita lakukan ada 3, yaitu preventif, preemptif, dan juga kuratif. Nah, langkah yang kita lakukan dalam bentuk preventif dan preemptif ini, yang saat ini kita lakukan adalah bagaimana kita melakukan operasi justisi. Operasi justisi ini kita utamanya adalah pemakaian penggunaan masker. Nah, dengan penggunaan masker yang setelah kita galakkan dalam operasi justisi dalam kurun waktu hampir 2 bulan ini, inilah yang alhamdulillah dia berbanding lurus Mas dengan tingkat pertambahan jumlah kasus konfirmasi positif. Kalau sebelum pelaksanaan operasi justisi kita mendapatkan jumlah itu cukup besar, antara 20 bahkan 30, bahkan kita pernah 40 sehari. Sekarang kita sudah sampaikan tadi bahwa setelah operasi justisi yang kita lakukan bahkan bisa 5 sampai 6 kali satu hari, itu menurun sampai dengan 1 digit. Lalu langkah yang berikutnya adalah kaitan dengan kuratif. Nah, kita fokus pada penanganan pasien yang awalnya kita cukup banyak isolasi mandiri. Hasil daripada evaluasi, pasien-pasien yang isolasi mandiri ini ternyata seperti bom waktu dia, karena dia OTG tanpa gejala, lalu dia tidak disiplin, tidak melaksanakan isolasi di rumah saja, tapi bahkan masih berkeliaran di luar. Padahal dengan dia berkeliaran ini dia akan memungkinkan untuk menyebarkan penyakit daripada COVID-19. Nah, sehingga sekarang kita fokus, tidak ada lagi kebijakan dari Pak Wali Kota, tidak ada lagi yang melaksanakan isolasi mandiri di rumah, tapi semuanya menuju ke rumah sakit RSUD maupun juga di safe house yang ada di Jalan Kawi. Dan yang masuk ke Jalan Kawi maupun di rumah sakit umum daerah ini, mereka rata-rata hanya dalam waktu beberapa hari ya, itu sekitar seminggu, alhamdulillah mereka sudah sembuh dengan treatment yang diberikan.
di sana. Terus terkait dengan ininya sendiri dan Kampung Tangguh sendiri di wilayah Kota Malang kan juga termasuk pionir Kota Malang sendiri. Ini bagaimana perkembangannya, terus tujuannya itu apa sih untuk dibuat sebagai Kampung Tangguh ini? Kampung Tangguh yang digagas oleh Bapak Kapolda Jawa Timur, yaitu Kampung Tangguh Semeru, ini adalah basisnya POP, Mas, Problem Oriented Policing. Jadi kebijakan yang berdasarkan kepada permasalahan. Nah, kalau saat ini permasalahannya ada di COVID-19 pandemi. Nanti ini juga bisa digunakan Kampung Tangguh ini pada masalah-masalah yang lainnya, mungkin pada masalah pangan, mungkin masalah keamanan, masalah sosial dan lain-lain. Nah, ini sangat efektif. Kampung Tangguh yang kita bentuk di Kota Malang ini sudah 100 lebih. Nah, tidak hanya Kampung Tangguh yang berbasis pada RT, pada RW ya, basis Kampung Tangguh kita ada RW. Ini juga ada mall Tangguh, Mas. Lalu ada pondok pesantren Tangguh. Lalu juga ada pasar Tangguh. Lalu ada sekolah Tangguh. Ada pabrik Tangguh. Bahkan juga ada asrama kepolisian kita yang kita jadikan asrama kepolisian Tangguh. Tujuannya apa? Kita ingin ada protokol kesehatan yang diterapkan dengan ketat berada di sana. Lalu juga basis komunitas yang kita bentuk dengan ketangguhan dari warga masyarakat sendiri, ini akan bisa memenuhi saling membantu antar warga, baik itu secara pangan, baik juga secara keamanan, maupun juga secara psikologis, maupun juga bantuan-bantuan yang lain yang bisa diberikan. Kalau untuk Kampung Tangguh sendiri ada berapa sih jumlah totalnya sendiri kalau di Kota Malang? Nah, kurang lebih sekitar 110 ya kalau tidak salah ya. Itu sudah dengan pesantren, pondok dan lain-lain. Berarti semua lengkap itu berarti ya totalnya. Terus terkait dengan perkembangannya, Meso ini kan sudah mau menuju ke zona kuning ya. Sekarang masih zona oranye. Insyaallah. Nah, ini perkembangannya gimana apa nih ya? Karena udah menghadapi new normal lagi, sudah bertahap. Ini gimana untuk mengatur tingkah laku pola masyarakat sendiri? Kan selama ini kan juga masih ditemukan yang membandel, menggunakan masker. Ini gimana tindakan dari pihak kepolisian sendiri? Kami dari Forpimda, dari Satgas COVID-19 Kota Malang, saya, Pak Wali Kota, Pak Dandim, ya. Ini memang kita dihadapkan pada dua pilihan antara ekonomi maupun juga kesehatan. Nah, ini kita mau upaya supaya seimbang dia. Jadi dengan kita menegakkan kesehatan tidak mematikan ekonomi, tapi juga dengan menegakkan ekonomi tidak juga nanti kesehatannya terabaikan. Yang menjadi catatan adalah kita saat ini akan masuk pada hari libur atau cuti bersama. Ini nanti akan terjadi lonjakan pengunjung ataupun wisatawan yang masuk ke Kota Malang. Nah, ini kita antisipasi betul. Kenapa? Karena jarak waktu yang sampai 5 hari ini pasti akan mendatangkan wisatawan ataupun juga berkunjungan ke Kota Malang maupun juga di wilayah Malang Raya. Tempat-tempat wisata, lalu juga mall, pasar, lalu juga sekarang kemarin sudah disampaikan Pak Wali Kota terkait dengan pembukaan bioskop. Ini juga pasti akan menambah daya tarik, khususnya di Kota Malang ya, Mas. Nah, ini yang kita harapkan bahwa masyarakat tetap menggunakan 3M, Mas. Masker, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Insya Allah dengan kita disiplin menerapkan 3M ini, kita akan terhindar dari penyakit COVID-19. Sampai sejauh ini gimana Nan, untuk respon masyarakat dari wilayah Kota Malang sendiri terkait dengan pelaksanaan 3M itu sendiri Nan? Alhamdulillah Mas, kita konsisten, sudah berjalan 1 bulan lebih ini. Operasi justisi yang kita laksanakan ini justru malah meningkatkan tingkat kedisiplinan warga menggunakan masker. Kalau dulu zaman kita masih PSBB, lalu physical distancing, sampai dengan kita kemarin melonggarkan, ya, itu tingkat kepatuhannya memang kan di bawah 50%. Sekarang mungkin kita sudah yakin, kita sudah ada di angka 70 sampai dengan 80% ya untuk penggunaan masker. Itu pelaksanaan operasi justisi ini mulai kapan Nan? Kalau tahu? Sudah berapa lama ya? Ini sudah kalau nggak salah September ya kalau nggak salah ya. September kalau nggak salah. September, ya, kalau nggak ingat saya 4 September kalau tidak salah. Berarti artinya sudah berjalan 2 bulan. Berarti sudah tingkat kepatuhan masyarakat sudah 80%-an. Sudah, ya? sudah 80%. Terus untuk angka selanjutnya dan setelah terkait kepatuhan, terus nanti misalkan andaikan ke zona kuning itu nanti gimana dan untuk dari apa tetap menerapkan
lagi pengetatan protokol Ya. kesehatan gitu sih. Sebenarnya kuncinya ya satu, saat ini kalau kita bisa mempertahankan dengan kondisi yang tadi ya saya katakan bahwa penambahan konfirmasi positif 1 digit, sementara penambahan jumlah kesembuhan kita selalu lebih tinggi dari itu akan membawa kita nanti ke zona kuning. Itu insya Allah pasti. Yang penting jumlah kesembuhan dengan jumlah positif ini juga lebih besar yang jumlah sembuhnya. Sehingga nanti suatu saat kita akan ini surplus. Dan untuk saat ini kan pasti kan capek pastinya kan dengan mengatur pola masyarakat ini gimana dan untuk menjaga daya tahan tubuhnya mungkin anggota Polresta sendiri sama panjenengan maksudnya dalam arti itu bagaimana itu menjaga kesehatannya sendiri dan daya tahan. Kita punya program. Jadi hari Sabtu itu kita gunakan untuk olahraga. Itu biasanya kita gunakan kalau tidak jalan sehat, kita lari. Lalu setelah lari kita adakan senam. Itu ada pesenam yang membawakan dengan bagus ya. Lalu setelah kita keringat, kita akan ada tambahan namanya extra fooding. Nah, extra fooding itu kita berikan kepada anggota, tujuannya adalah untuk menambah imunnya mereka. Itu dalam bentuk kacang hijau, lalu ada telur rebus itu. Kadang-kadang kita kasih juga susu. Kita variasikan kadang-kadang juga dengan roti. Terus untuk mungkin dari pihak dari pihak keluarga sendiri, dari pihak keluarganya Pak Leo sendiri gimana dan untuk kan sekarang kan udah jarang ketemu dengan keluarga, waktunya juga sedikit dengan itu gimana ya untuk itunya. Alhamdulillah Mas, kalau keluarga saya cukup paham, istri saya dan anak-anak saya sangat paham dengan tugas-tugas kita di kepolisian, dan mereka juga mendukung penuh untuk kita melakukan upaya-upaya pelayanan kepada warga masyarakat. Hanya mungkin satu catatan yang perlu saya sampaikan bahwa kita perlu mewaspadai ini adalah adanya mungkin nanti klaster-klaster baru. Klaster-klaster baru ini mungkin bisa tercipta karena seringnya sekarang pelaksanaan daripada unjuk rasa. Yang sebenarnya kalau itu sangat rawan. Kita tidak melarang pelaksanaan unjuk rasa. Demonstrasi itu dilindungi oleh undang-undang. Tetapi pelaksanaan unjuk rasa ini seringkali tidak menerapkan protokol kesehatan. Nah, ini yang kami khawatirkan karena masa yang turun juga cukup banyak. Untuk antisipasinya sendiri gimana sih untuk terkait klaster, mencegah klaster agar demonstrasi ini tidak itu menjadi suatu klaster penyebaran COVID-19? Ya, sebenarnya tidak ada pengerahan massa dalam jumlah besar, itu aja kuncinya sebenarnya. Kalaupun kita misalnya harus menyampaikan pendapat kan ya sebenarnya kita terbatas, misalnya beberapa orang ya, tapi kan saat ini kan tetap inginnya kan rame-rame ya, itu yang kita tidak bisa larang juga. Nah, terkadang ini juga menjadi pertanyaan dari beberapa warga masyarakat yang lainnya. Kalau demo diizinkan berarti kita boleh dong melakukan hal-hal kegiatan lain. Nah, ini nanti kan kalau sudah semua menuntut seperti ini kan, ini nanti akan sulit kita untuk menekan kembali. Ini sekarang sudah bagus nih, kita melandai dan cenderung sebenarnya turun nih. Kita sekarang sudah melandai, flat. Ini yang kita harapkan, kita flat dulu. Kalau kemarin kan terus menanjak naik. Jadi selama flat ini berarti masyarakat paham, sudah mengerti dengan 3M tadi dan ya. Insya Allah. Jadi tidak terlalu sulit untuk dalam hal itu ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol Dr. Leonardo Sumarmata beserta staf dan Bayangkari mengucapkan selamat ulang tahun kepada Harian Surya yang ke-31. Semoga Harian Surya menjadi media yang terpercaya, inovatif, dan semakin maju di masa yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa, Arema.